Kita lanjutkan. Kali ini kita masih pada fungsi daripada organ jantung yang ini mungkin baru diketahui, artinya adalah tidak banyak dari orang umum, bahkan praktisi TCM sendiri belum mengetahui atau belum memahami, yaitu bahwa ada fungsi jantung, dia itu menampung pikiran. Fungsi jantung menampung pikiran. Nah, seperti itu. Dan jantung, karena dia menampung pikiran, ini jantung dianggap sebagai kediaman atau rumah dari pikiran di dalam TCM. Seperti itu. Ternyata jantung itu tidak hanya memompa darah, kemudian tidak hanya sebagai tempat untuk pengubahan darah, pembuatan darah, tetapi juga sebagai penampung pikiran, sebagai kediaman atau rumah dari pikiran. Nah, kemudian apa yang kemudian bisa kita maknai lebih dalam lagi dari jantung menampung pikiran? Nah, pikiran ini ada istilah lain yaitu sen, ya, istilah lainnya adalah sen. Nah, ternyata karena jantung menampung pikiran, pikiran itu juga berisi ada kecerdasan dan juga ada emosi, ya, emosi atau perasaan. Emosi itu perasaan. Nah, di jantung ternyata mempengaruhi dari kecerdasan kita, kemudian dari emosi dan juga perasaan, ya, pikiran-pikiran kita itu ada di jantung, ditampung di jantung, berdiam di jantung. Nah, kemudian apa saja yang kemudian ditampung oleh jantung, ya, ternyata ada, ya, ini emosi, kemudian ada kecerdasan, ya, kemudian nanti juga terkait dengan kesadaran, kita dalam keadaan sadar, ya, terjaga seperti ini, ya, yaitu adalah kita sadar, tidak koma, tidak pingsan, tidak tidur. Nah, itu bergantung dengan jantung. Kemudian ada juga ingatan atau memori, ini juga dipengaruhi jantung. Kemudian pemikiran ini sama dengan kecerdasan. Kemudian juga ternyata terkait dengan tidur. Nah, terkait dengan tidur, ini semua dipengaruhi oleh jantung dan juga apa yang diolah oleh jantung, yaitu adalah darah jantung. Jadi jantung dan darah jantung. Kondisi jantung dan darah jantung mempengaruhi kecerdasan, emosi, perasaan, kesadaran, ingatan, pemikiran, dan juga tidur. Nanti kalau jantung ini kuat, sehat, kemudian juga darahnya itu cukup, ya, berlimpah bahasanya, nanti emosi-emosi, ya, kegiatan mental, kecerdasan, kesadaran, ingatan, pemikiran, tidur akan normal semua, akan bagus semua. Orangnya cerdas, emosinya dia tidak terlalu bergejolak atau tidak depresi, dia bagus, moodnya bagus, ya, suasana hatinya bagus, kesadarannya dia bagus, tidak pingsan, tidak kemudian koma, kemudian ingatan, memorinya dia tidak gampang lupa, bagus, pemikirannya akan tajam, tidak tumpul, ya, dari kecerdasan dan cara berpikir. Kemudian kondisi tidurnya dia bisa nyenyak, tidurnya itu berkualitas, seperti itu. Nah, tetapi kalau sebaliknya, ternyata kalau jantungnya lemah atau jantungnya bermasalah, ada penyakit di jantung, darahnya juga lemah, darahnya bermasalah, ya, nanti kecerdasannya akan berkurang, ya, konsentrasi juga akan berkurang, ya. Maka orang yang darahnya rendah itu konsentrasi bisa berkurang, bisa lemas, letih,
emosi atau perasaan, dia bisa depresi, kemudian dia bisa moodnya itu tidak bagus, suasana hatinya tidak bagus. Dari kesadaran dia bisa sampai pingsan, bahkan sampai koma ya, orang-orang yang kekurangan darah atau jantungnya itu lemah. Ingatannya dia ya sering lupa, mudah lupa. Pemikiran juga akan tumpul ya, karena konsentrasi dan daya cerna nalarnya itu kan lemah karena jantung dan darahnya lemah. Kemudian tidurnya dia akan susah tidur atau justru akan sering tidur atau lama tidur ya. Pengen tidur aja seperti itu rasanya. Nah, kemudian jantung di dalam menampung pikiran itu bergantung pada pemberian nutrisi, asupan ya, dari darah jantung. Seperti itu. Nah, ketika darah jantung cukup ya, itu tadi darahnya cukup, jantungnya diberikan nutrisi oleh darah jantung secara cukup, maka dia akan bisa menampung pikiran. Kenapa? Karena darah ini, kita catat, darah itu adalah akar dari pikiran. Dan darah nanti juga akan memeluk pikiran, bahasa TCM-nya seperti itu, kemudian akan melabuhkan atau mengikat dari pikiran. Nah, mengikat pikiran. Ketika darah jantung kurang, maka akar dari pikiran akan kurang. Ibarat tanaman, kalau akarnya kurang ya akan tidak kokoh, akan goyah. Kemudian darah yang harusnya memeluk pikiran ya, darah yang harusnya memeluk pikiran kita skip dulu, ada tamu, kita lanjutkan lagi, yaitu darah memeluk pikiran atau kata lainnya adalah mengikat. Jadi karena darah itu adalah akar pikiran, ibarat pohon itu diikat oleh akarnya. Nah, maka darah harus memeluk atau mengikat si pikiran supaya apa? Bahasanya supaya dia tidak mengambang. Kita tulis supaya tidak mengambang, seperti itu. Atau kalau mau lebih analogi atau pengibaratan yang lebih bagus lagi, seolah-olah seperti tanaman atau benda yang ada di dasar sungai atau dasar laut. Dia harus terikat ya kepada pada dasar sungai atau laut tersebut supaya dia tidak mengambang. Seperti itu. Sehingga nanti kalau mengambang itu orang akan jadi kesulitan tidur. Kita tulis ya di sini, kalau mengambang dia akan jadi sulit tidur. Kemudian dia juga akan timbul kecemasan. Nah, kemudian akan gelisah. Ya karena pikirannya mengambang. Ibarat karo layangan kan, ya ketika dia tidak terkontrol oleh pemegang gulungan benang, dia akan terbang searah dengan aliran angin, searah dengan pergerakan angin. Dia akan bergejolak, maka akan tidak bisa tidur karena dia bergejolak, akan mengambang, akan terbang dan tidak akan bisa dikontrol oleh, ibaratnya adalah oleh darah. Dia akan cemas, dia akan gelisah, pikirannya kemana-mana. Termasuk juga akan tidurnya nanti akan banyak mimpi-mimpi yang mengganggu. Seperti itu.
Nah, dia bisa juga depresi. Nah, itu karena darah tidak mengakarkan, memeluk, mengikat, atau bahasa lainnya ada yang melabuhkan pikiran. Seperti itu. Dan ada kebalikannya juga, yaitu bahwa pikiran juga akan mempengaruhi darah. Kita hapus biar tidak terlalu banyak. Nah, pikiran akan mempengaruhi darah. Bagaimana caranya? Ternyata kalau pikiran kita buruk, di situ maksudnya pikiran buruk itu kondisi-kondisi mental. Ya, seperti emosi atau perasaan ya, kondisi mental. Seperti misalnya adalah kesedihan, kemudian depresi, kemarahan, kemudian tertawa yang berlebihan. Nah, kemudian juga misalnya adalah ketakutan, kekhawatiran. Itu kan di pikiran kita. Maka itu akan bisa menguras darah, bisa mempengaruhi darah. Darahnya terkuras karena terserap energinya untuk digunakan kepada pikiran-pikiran yang semerawut itu tadi, emosi-emosi yang negatif itu tadi, sehingga darahnya jadi lemah atau darahnya jadi berkurang. Nah, seperti itu. Itulah yang bisa kita pelajari dari antara jantung yang tugasnya menampung pikiran dan juga kaitannya dengan darah. Dan selain dengan darah, ternyata juga dengan esensi dan juga berkaitan dengan qi di tubuh kita. Seperti itu. Karena kalau esensinya lemah, esensinya kurang, qi-nya lemah, qi-nya kurang juga bisa mempengaruhi pada pikiran. Contohnya pada orang-orang yang sakit itu kan esensi dan qi-nya kan lemah, itu kan pikirannya juga jadi ketakutan, jadi sedih, depresi, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Maka kan pernah kita bahas bahwa antara pikiran, kemudian esensi, dan juga qi itu disebut sebagai, kalau dalam TCM adalah 3 harta benda. 3 hal yang sangat penting di tubuh manusia diibaratkan sebagai harta benda yang itu sangat-sangat penting. Ya, substansi vital. Pikiran, esensi, dan qi. Pikiran ini kan sen. Seperti itu. Nah, kemudian dari kondisi pikiran ini bisa dilihat dari mana? Dari mata. Kita bisa melihat, mendiagnosa pikiran itu dari mata. Jadi pasien yang pandangannya itu kok seperti kosong, kemudian di sekitar mata itu seperti ototnya mengkerut, atau kemudian seperti tidak bercahaya pada mata, itu bisa kesana karena depresi, karena kesedihan, karena gangguan pada jiwa atau pikirannya. Nah, maka kan ada diagnosa untuk melihat mata, yang dilihat adalah sen. Nah, sen pada kali ini diartikan sebagai jiwa atau sebagai, kalau dalam mata itu gemilang atau kilauan, jadi atau nyawanya, seolah-olah kalau mata itu terlihat kosong, tatapannya kosong, kemudian atau mengkerut ya, di sekitar mata ototnya mengkerut, kemudian tidak fokus, pandangannya kemana-mana, itu bisa menandakan gangguan pada pikiran, pada jiwa. Nah, seperti itu. Oke, kita cukupkan, kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.